Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul, Tak Direstui Karena Aku Miskin. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Di sini Adinda akan membacakan kisah dari sudut pandang Rangga. Namaku Rangga Wijaya, anak tunggal Papa Arman Wijaya dan Mama Sandra Wijaya. Aku terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Orang tuaku selalu memenuhi segala permintaanku. Mereka sangat memanjakanku, mungkin karena aku anak mereka satu-satunya. Keluargaku memiliki beberapa perusahaan. Papa tidak mampu mengelolanya sendirian hingga aku dan Mama juga harus ikut terjun langsung untuk membantu. Mama meminta diriku mengelola perusahaan yang baru berdiri dalam beberapa bulan terakhir ini. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Tidak lama bagiku untuk belajar tentang cara mengelola perusahaan karena telah lulus kuliah dalam bidang manajemen. Aku sangat bangga karena Papa dan Mama mempercayai kemampuan yang kumiliki untuk mengelola salah satu perusahaan milik keluarga Wijaya. Hari ini, Mama memintaku untuk datang lebih awal ke kantor. Hari ini kamu ke kantor lebih awal, ya ga? Ucap Mama hingga membangunkan tidurku. Jam berapa, Mam? Rangga masih ngantuk nih. Aku masih enggan bangkit dari tempat tidur karena masih menahan kantuk. Yah. Sekitar jam 9 gitu. Mama pun menentukan waktunya. Pagi banget, Mama. Bagiku kala itu, waktu yang Mama tentukan masih terlalu pagi. Jam 9 kamu bilang pagi banget? Gimana mau jadi pemimpin? Nih anak Mama. Mama menggeleng melihatku. Tapi Rangga masih ngantuk. Nih Mam, memangnya ada apa? Sih, harus ke kantor pagi-pagi. Tanyaku penasaran karena tidak biasanya Mama memintaku harus ke kantor pagi-pagi. Hari ini ada karyawati yang harus diwawancara. Jadi, Mama ingin kamu yang wawancara dia. Mama udah tahu kemampuannya dari Tante Ana, dosennya, teman Mama. Jadi, besok kamu minta dia langsung kerja. Mama memberikan penjelasan panjang lebar. Wow, istimewa banget tuh cewek langsung diterima kerja. Aku sangat terkejut mendengar keputusan Mama. Anaknya berasal dari keluarga kurang mampu, tapi berprestasi. Prestasi yang membawanya berhasil duduk di bangku kuliah. Karena itu, di samping dia berprestasi, Mama juga ingin membantu keuangan keluarganya dengan cara mengangkatnya menjadi karyawati dengan memegang jabatan penting di kantor, bagian keuangan. Mama kembali memberikan penjelasan. Aku terharu dengan sikap rasa peduli beliau. Oh, begitu ceritanya. Siap deh, Mamaku yang cantik. Tugas akan segera dilaksanakan. Aku pun mengiyakan permintaan Mama. Jangan lupa, namanya Citra. Mama menyebutkan nama wanita yang akan bekerja di perusahaan keluarga Wijaya. Oke, Mam. Mama siap-siap dulu mau ke kantor. Ingat, berangkatnya jangan kesiangan. Sepertinya Mama tidak ingin aku terlambat ke kantor. Iya Mama, pasti. Mama pun keluar dari kamarku. Aku penasaran dengan gadis yang bernama Citra karena begitu istimewa di mata Mama. Tanpa menjalani seleksi, langsung diterima di perusahaan baru keluarga Wijaya. Namanya cantik. Apakah secantik orangnya? Pertanyaan itu yang ada dalam pikiranku. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi, aku sudah berada di kantor, tepatnya dalam ruangan yang letaknya di lantai 2. Tidak menunggu lama, terdengar suara ketukan pintu, berdiri seorang gadis yang tampak lugu, tetapi sangat cantik. Dia sudah tiba di kantor sebelum jam 10. Aku menyukai penampilannya yang polos, tetapi menarik. Dia mengenakan kemeja putih dengan bawahan rok berwarna hitam. Aku memperhatikannya dari ujung kaki hingga kepala. Dia begitu mempesona. Aku pun segera memastikan apakah benar dia yang bernama Citra. Silakan duduk. Aku memintanya duduk. Terima kasih, Pak.
Suaranya terdengar sangat indah, melemahkan jantungku. "Kamu Citra, yah?" tanyaku setelah dia duduk. "Iya, Pak," jawabnya. Aku merasa kalau gadis itu benar-benar sangat istimewa. Dia mampu membuatku terpesona pada pandangan pertama. Aku membayangkan seandainya bisa jalan berdua dengannya. Entah kenapa aku tiba-tiba berpikir seperti itu. Hari pertama dia mulai bekerja di kantor. Dengan sengaja aku memberikannya beberapa data agar menyusunnya sesuai dengan kelompoknya. Aku ingin selalu dekat dengannya walaupun kenyataannya aku menjadi salah tingkah. Setelah selesai jam kerja, dia segera turun ke lantai 1 dan keluar menunggu jemputan pulang. Aku memperhatikannya dari jendela ruanganku. Setelah 15 menit berlalu, dia belum juga pulang. Rasa penasaran pun muncul hingga aku langsung menuruni anak tangga lalu menghampirinya dengan mobil CR-V Silver kesayanganku. Aku menanyakan kenapa dia belum pulang. Dia mengaku bahwa dirinya sedang menunggu angkutan umum. Aku memberitahukan kepadanya kalau angkutan umum sangat jarang lewat di sekitar kantor. Aku memintanya masuk mobil karena aku yang akan mengantarkannya pulang. Awalnya, dia menolak, tetapi karena aku memaksa, akhirnya dia masuk. Kami bercerita sepanjang jalan. Aku suka memperhatikan bibirnya saat berbicara. Imut, tetapi sensual. Ternyata benar kata Mama, dia berasal dari keluarga biasa. Rumahnya berada di ujung gang kecil. Keadaan rumah di sekitar gang itu sangat memprihatinkan menurutku. Aku tidak menyangka kalau ternyata gadis secantik Citra tinggal di tempat seperti itu. Aku sangat kasihan melihat keadaannya. Dia begitu kuat menghadapi kondisi seperti itu. Aku makin terpesona dan mengagumi dirinya. Kian hari, aku makin dekat dengan Citra hingga rasa kagumku berubah menjadi suka. Aku ingin selalu bersamanya dan merasa sangat bahagia berada di dekatnya. "Saya sudah di depan gang rumah kamu." Pagi ini, aku mengirim pesan WhatsApp kepadanya. "Bapak jemput saya." Balasnya, "Iya." "Baik, Pak." Saya segera keluar. Aku memperhatikan langkahnya dari balik kaca mobilku. Sungguh anggun. Pakaian yang dia kenakan sangat sepadan. Kemeja kuning lembut dengan rok hitam selutut. Pemandangan yang begitu menyita perasaan. Kenapa aku menyukai semua hal yang ada pada dirinya? Apa arti dari perasaan ini? Apakah ini cinta? "Maaf, Bapak menunggu lama," ucapnya setelah berada di mobil. "Tidak apa-apa." Aku memberikan senyuman kepadanya. "Kenapa Bapak repot-repot jemput saya? Sudah berapa kali saya bilang, saya tidak pernah merasa direpotin." Dia tidak tahu kalau aku sangat bahagia berada di dekatnya. "Maaf, Pak, saya jadi nggak enak." Selama perjalanan ke kantor, kami bercerita banyak. Aku selalu memperhatikan setiap dia bicara. Lips gloss yang dioleskan di bibirnya menambah keanggunannya. Aku sangat tertarik. Aku menyadari sekarang bahwa rasa itu tidak mungkin hanya sekadar kagum atau suka kepadanya. Perasaan yang kumiliki untuknya sudah sangat mendalam. Apakah dia memiliki perasaan yang sama denganku? Aku lihat selama hampir 3 bulan ini, dia selalu bersikap biasa saja kepadaku. Sikap yang dia tunjukkan hanya sekadar antara bos dan bawahan. Aku tidak dapat memahami sikapnya dan tidak mampu menebak perasaannya. "Kamu sudah sarapan?" tanyaku. "Sudah, Pak," jawabnya. "Temanin saya sarapan, yah? Kita mampir sebentar ke toko roti." "Tapi saya takut telat, Pak." "Tidak mungkin telat. Bos kamu masih di sini." "Baik, Pak." Dia pun menurut. Kedisiplinan yang dia tunjukkan sudah sepantasnya mendapatkan penghargaan sebagai karyawati tepat waktu. Dia membuatku tersenyum bahagia. Saat aku telah menyadari perasaanku terhadap Citra, aku ingin berbagi cerita kepada Papa untuk meminta petunjuk beliau. Siang itu, aku dan Papa telah mengatur janji. Aku mengunjunginya ke kantor lalu kami sengaja makan siang bersama di restoran milik adik Papa. Tumben nih, ngajak Papa makan siang bersama. Pasti ada maunya nih.
Ucap papa saat kami sudah berada dalam restoran. Rangga pengen curhat. Sama papa. Tuh kan, benar dugaan papa. Pasti ada apa-apanya nih. Hihi. HM mau nanya. Nih pah, menurut papa status sosial berpengaruh tidak dalam menjalin sebuah hubungan? Kalau papa sih, nggak pernah mempermasalahkan tentang itu. Tapi, jangan salah, masih sangat banyak orang-orang di luar sana menjadikan status sosial sebagai faktor paling utama dalam menjalani atau membina suatu hubungan. Misalnya, Nip, kita ambil contoh, jika keluarga si A sangat terpandang dan punya usaha atau bisnis yang sudah sangat berkembang dan cemerlang, pastinya dia ingin mendapatkan pendamping yang sepadan dengan keluarganya. Tapi masih ada kok orang yang tidak mempermasalahkan tentang status sosial. Misalnya papa. Oh gitu ya, pah. Kenapa tiba-tiba kamu kasih pertanyaan itu ke papa? Papa jadi curiga nih. Rangga jatuh cinta, pah. Oh, ternyata ini toh inti dari curhatan anak papa hingga ngajak papa ke sini. Iya, pah. Rangga jatuh cinta sama karyawati di kantor. Terus dia udah tahu kalau kamu cinta sama dia? Belum, pah. Rangga belum ungkapin. Rangga ingin minta pendapat papa. Kenapa harus minta pendapat papa? Jangan-jangan kamu gak punya nyali nih untuk mengutarakan perasaan kamu ke dia. Pasti ingin minta trik dari papa. Ketahuan nih, gak gentle. Masalahnya bukan itu, pah. Kalau soal ungkapin sih, berani-berani aja. Terus, masalahnya apa dong? Papa sepertinya penasaran. Masalahnya dia berasal dari keluarga kurang mampu, pah. Salahnya di mana? Ya itu tadi. Rangga takut kalau papa marah karena Rangga mencintai wanita yang status sosialnya tidak sepadan dengan keluarga kita. Papa udah bilang kalau papa tidak pernah mempermasalahkan tentang status sosial. Iya, pah. Sebelumnya, kan, Rangga nggak tahu. Kalau kamu benar-benar cinta dan sayang sama dia, kamu harus ungkapin sekarang. Awas nanti disambar orang lain. Hihi. Yang penting papa udah setuju. Sore ini pulang ngantor. Rangga mau ngajak dia ke sini. Semoga sukses ya. Terima kasih, pah. Papa paling bisa ngertiin perasaan dan keinginan Rangga. Siapa dulu dong, papa gitu. Ucap papa dengan bangga. Aku sangat puas. Juga bersyukur dengan keputusan dan prinsip papa. Beliau sangat bijak dalam menyikapi suatu hal. Tidak mencampur adukan antara status sosial dengan cinta dan perasaan. Akhirnya, aku berhasil mengungkapkan isi hati dan perasaanku kepada Citra. Aku sangat bahagia karena setelah 1 minggu kemudian, dia memberikan jawaban yang sangat memuaskan. Gayung pun bersambut. Ternyata dia juga mencintaiku. Aku merasa menjadi laki-laki paling beruntung saat ini karena menjalin hubungan dengan wanita yang kucintai dan sayangi. Aku bahagia dan bangga karena rasa canggung bukan lagi penghalang bagi kami. Sekarang, kami sudah mulai saling terbuka. Akhirnya, wanita pujaanku menjadi kekasihku, orang yang sangat penting dan berarti dalam hidupku. Aku ingin selalu memberikannya kebahagiaan. Dia sangat pantas dicintai. Walaupun dia berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi dia layak bahagia bersama laki-laki yang mencintainya. Dia wanita terhebat yang pernah aku kenal. Dia tetap berjuang walaupun kehidupannya tidak seberuntung kehidupan orang lain. Kian hari cintaku makin besar untuknya. Aku sangat bangga karena berhasil memiliki dan menaklukkan perasaannya. Dia pemilik hatiku. Cinta tulus yang kupunya kuberikan hanya untuknya. Dia pantas mendapatkan ketulusan hati dan cinta itu. Dia berhak bahagia. Hari-hari makin indah semenjak dia berada di sampingku. Aku berhasil menikmati senyum manisnya dan beruntung memandangi wajah cantiknya. Dia sangat sempurna. Walaupun aku tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tetaplah tersenyum, wanita idamanku, pemilik hati,
dan penakluk cintaku. Aku akan selalu ada untukmu, membahagiakanmu, memberikan yang terbaik untukmu. Aku sangat mencintaimu. Sayang, malam ini aku jemput kamu. Yah, aku punya sesuatu untukmu. Ajakku sore ini saat mengantarkannya pulang ke rumahnya. Ada apa, Mas? Kalau kasih tahu sekarang, namanya bukan kejutan dong. Hihi. Iya, Mas. Maaf. Kelembutan Citra membuat hatiku meleleh hampir setiap hari. Suara yang dia keluarkan begitu merdu. Apa yang terucap dari mulutnya mampu meluluhkan hati dan perasaanku. Apa yang ada pada dirinya sangat menarik bagiku. Malam yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Aku ingin memberikan sebuah kejutan untuknya. Aku mengajaknya ke sebuah kafe mewah yang ada di kota ini. Kafe itu sangat identik dengan nuansa romantis. Lampu remang-remang menambah indahnya nikmat bercinta bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Aku telah mempersiapkan semuanya dan berniat akan memberikan kejutan yang sangat menarik kepadanya. Kejutan yang sangat berkesan dan sulit untuk dilupakan. Aku yakin kalau dia akan menyukainya. Kamu suka tempat ini enggak, sayang? Tanyaku setelah kami berada dalam kafe. Suka banget. Jawabnya membuat hatiku senang. Aku ada sesuatu untukmu. Semoga kamu senang menerimanya. Sesuatu apa lagi tuh? Kamu selalu memberiku banyak kejutan. Mas, kamu sangat baik padaku. Wajar dong. Baik sama pacar sendiri. Terima kasih untuk semuanya, Mas. Kejutannya belum muncul. Udah ngucapin terima kasih. Aku terharu dengan semua yang kamu lakukan untukku. Gimana mau kasih kejutannya kalau ngomong mulu? Ngomongnya ntar aja, yah. Aku segera memberikan isyarat untuk memanggil 5 orang pelayan kafe dengan memegang masing-masing bunga mawar di tangan kanan mereka. Citra tampak sangat kaget melihat kemunculan 5 orang laki-laki berjas hitam dengan dasi merah yang disematkan di kerah leher kemeja putih yang mereka kenakan. Mereka pun menyerahkan bunga-bunga itu kepada Citra. Terima kasih, Mas. Aku nggak nyangka dapat kejutan seperti ini. Aku sangat terharu. Ucap Citra dengan wajah memerah. Kelima pelayan kafe itu akhirnya meninggalkan tempat kami setelah selesai melaksanakan pekerjaan mereka. Aku pun mengajak Citra berdiri di sudut meja. Aku mengeluarkan sebuah kotak merah berisi kalung berlian yang sudah kusiapkan dari awal. Kemudian membukanya lalu mengangkat isi yang ada di dalamnya. Aku memasangkan kalung berlian itu pada leher putih dan mulus milik Citra. Dia tampak sangat terharu dan bahagia hingga matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Mas. Ini terlalu berlebihan untukku. Apa aku pantas memakainya? Tanya Citra sambil memegang kalung yang sudah tergantung di lehernya. Jangan pernah ngomong seperti itu. Sayang, kamu pantas memakai apapun yang kuberikan. Kamu itu pacarku, pemilik hati, dan calon pendamping hidupku. Aku mendaratkan kecupan di dahinya. Mungkin karena terbawa suasana indah dan sangat romantis dengan lampu remang-remang. Membawaku ingin menikmati malam ini dengan memberikan belayan kasih sayang untuknya. Aku memberanikan diri mengecup pipi lalu turun ke bawah hidungnya. Niatku ingin menjalani hubungan serius bersama Citra. Aku akan segera menyampaikan hal itu kepada Mama. Kebetulan pagi ini, Mama mampir ke kantor karena ingin mengambil berkas penting yang dulu pernah beliau berikan. Aku sangat bahagia karena akan mempergunakan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan Citra sebagai kekasihku. Setelah Mama tiba di kantor, dia duduk lalu kami berbincang-bincang tentang pekerjaan dan kinerja para karyawan, juga karyawati di kantor. Mama juga bangga dengan pekerjaan Citra sebagai pengelola keuangan. Dirinya merasa yakin kalau gadis cantik itu sangat bisa diandalkan. Melihat penilaian Mama tentang Citra, akhirnya aku meminta gadis pujaanku itu memasuki ruangan kerjaku. Mama berkenalan dengan Citra. Ini kali pertama mereka bertatap muka. Semenjak gadis itu bekerja di kantor, Mama kelihatan sangat ramah kepada karyawatinya. Aku sangat senang dan berpikir kalau wanita yang telah melahirkanku itu sangat menyukai Citra.
Akhirnya, aku memberanikan diri mengutarakan dan memperkenalkan Citra sebagai kekasih. Mama tampak sangat kaget mendengar pengakuanku. Dia marah dan tidak terima dengan keputusan itu. Dirinya tiba-tiba merendahkan Citra dan berpikir bahwa gadis itu tidak pantas untukku karena menganggapnya tidak sepadan dengan keluarga kami. Aku sakit melihat orang yang sangat kucintai dihina dan direndahkan Mama. Aku tidak kuat melihat air mata Citra yang telah tumpah membasahi pipinya. Aku yakin hatinya sangat sakit dan terluka diperlakukan seperti itu. Aku menentang keputusan Mama dan mengatakan bahwa status sosial bukanlah tolak ukur untuk menilai sebuah hubungan. Semua manusia sama di hadapan Sang Pencipta. Yang membedakan hanyalah iman dan ketakwaan dalam menjalani hidup. Mama marah karena merasa aku telah berani menentangnya. Beliau menuduh Citra sebagai penyebab keberanianku. Wanita tersebut akhirnya keluar lalu meninggalkan kantor. Aku berusaha membujuk Citra, tetapi dia mengaku telanjur kecewa kepadaku. Sebelumnya, dia sudah memintaku agar merahasiakan hubungan kami dari orang lain termasuk orang tuaku. Dia mengatakan bahwa dirinya belum siap dengan semua yang akan terjadi. Aku tidak menyangka kalau sikap dan prinsip Mama sangat bertolak belakang dengan Papa yang begitu bijak dan tidak mencampur adukan status sosial dengan cinta. Sementara Mama sangat mengutamakan yang namanya status sosial dalam sebuah hubungan. Aku bingung melihat sikap dan keputusan Mama. Kenapa beliau sangat tega menyakiti Citra? Dulu, wanita itu pernah berkata bahwa tujuannya mempekerjakan Citra di kantor adalah untuk membantu keuangan dan kehidupan keluarga mereka. Aku sangat tidak mengerti dengan cara berpikirnya. Kenapa Mama tega pada Citra? Tanyaku kepada Mama saat kami sedang bersantai di ruang. Sementara Papa masih belum pulang kantor karena ada pertemuan dengan klien. Mama nggak ngerti apa maksud kamu. Gak. Jawab Mama dengan santai. Beliau bersikap seolah-olah tidak pernah ada kejadian di kantor mengenai Citra. Mama tega menghina dan merendahkan Citra di depan Rangga. Mama. Aku pun mengingatkan tentang apa yang Mama lakukan terhadap Citra. Merendahkan? Mama nggak pernah merasa merendahkannya. Mama berbicara apa adanya. Sungguh, aku tidak pernah menyangka kalau Mama mampu bersikap seperti itu. Sikap Mama dan Papa sungguh jauh berbeda. Papa tidak pernah menghubungkan status sosial dengan cinta, sedangkan Mama malah bertindak sebaliknya. Kenapa? Mama? Apa salah Citra? Aku pun terpaksa memberitahukan perbedaan penilaian antara Mama dan Papa. Dia sangat bersalah karena sudah berani merayu kamu. Kamu terperdaya dengan bujuk rayunya. Kamu lupa siapa dia. Aku tidak terima dengan tuduhan Mama. Citra tidak pernah merayuku, tetapi cinta yang telah membuat kami menjadi sepasang kekasih. Dia tidak pernah merayu Rangga. Mama, Rangga sangat mencintainya dan dia juga mencintai Rangga. Aku pun dengan yakin mengakui perasaanku terhadap Citra di depan Mama. Secepat itu kamu mengambil kesimpulan dan mengatakan bahwa dia mencintaimu. Padahal kamu tidak tahu tujuan dia yang sebenarnya. Aku tidak mengerti apa maksud ucapan Mama. Maksud Mama apa? Tujuan apa, Mam? Tanyaku kepada wanita yang telah melahirkanku tersebut. Seharusnya kamu sudah tahu dari awal. Dia mendekatimu hanya karena dia memiliki tujuan. Dia hanya menginginkan uangmu. Tapi kenapa kamu tidak menyadarinya dan malah membelanya? Aku sangat kecewa terhadap Mama. Beliau tega memberikan penilaian yang tidak pantas terhadap Citra. Citra sama sekali tidak pernah punya pikiran seperti itu. Mama, dia wanita baik-baik, dia hebat, dan sangat sopan. Aku sebagai kekasih yang telah mengenal kepribadian Citra, dengan tegas membantah tuduhan Mama. Sehebat itu pembelaanmu terhadap dia. Kamu berani menentang mamamu sendiri? Kamu sudah buta dengan cinta palsunya. Kamu sudah benar-benar terpengaruh olehnya. Entah apa yang membuat Mama berpikiran kalau cinta Citra selama ini palsu. Stop. MAH. Jangan selalu menilai Citra dengan keburukan. Dia anak baik. Rangga bangga dan bahagia mencintainya.
Aku pun kembali menentang penilaian mama terhadap gadis yang sangat kucintai. Anak masih bau kencur ngomongin cinta di depan mama. Huf! Bisa-bisanya mama menganggapku belum dewasa. Rangga udah dewasa, MAH, dan udah tahu apa yang terbaik untuk Rangga. Aku tidak setuju dengan ucapan mama. Udah, mama bosan mendengar ocehanmu. Mama muak mendengar namanya. Mama pun meninggalkanku lalu memasuki kamarnya. Aku berjanji pada diri sendiri akan tetap mempertahankan cintaku untuk Citra seorang. Dia layak dan pantas menerima cinta dariku. Dirinya berhak memperoleh keadilan. Sampai kapan kita seperti ini, Mas? Tanya Citra saat aku mengantarkannya pulang sore ini. Kenapa, sayang? Aku merasa gak enak sama Bu Sandra karena sudah lancang mencintai anaknya. Kenapa kamu harus merasa gak enak? Sayang, cinta itu anugerah. Setiap orang berhak mencintai dan dicintai. Cinta kita gak bersalah, tapi pemikiran mama yang tidak benar. Jangan pernah nyalahin Bu Sandra. Mas, beliau hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Yang terbaik untukku adalah hidup bersamamu. Tapi kenapa mama menentang pilihanku? Apa yang menurutmu benar belum tentu baik menurut Bu Sandra, Mas. Kamu sangat baik, sayang. Kamu masih tetap membela mama, walaupun mama sudah menghina dan merendahkanmu. Apapun yang terjadi, beliau tetap mamamu, ibu yang melahirkanmu, ibu yang berhasil membuatmu melihat dunia ini. Karena beliau jugalah yang menghadirkanmu dalam hidupku, mengisi hatiku, mewarnai hari-hariku. Terima kasih, sayang. Romantis banget sih. Pacar siapa nih? Pacar Rangga, seorang direktur tampan, baik, menarik, perhatian, pengertian, peduli, dan mempesona. Hihi. Ih, udah pinter ya sekarang gombalin pacarnya. Aku mencubit hidungnya. Aku makin kagum kepada Citra. Dia hebat dalam menyikapi suatu masalah. Dia sama sekali tidak pernah membenci mama, tetapi justru selalu menunjukkan sikap kalau dia sangat menghargai mama. Dia membela wanita yang telah menghina dan merendahkannya. Seandainya mama mengetahui sifat Citra yang sangat tulus mencintaiku, aku yakin kalau beliau akan luluh dan dengan senang hati akan menerima hubungan kami. Di sini Adinda akan membacakan kisah dari sudut pandang Citra kembali. Aku tidak pernah membenci Bu Sandra walaupun beliau telah menamparku di depan umum. Aku ikhlas menerima semuanya karena keyakinanku lebih besar daripada sakit hati. Mas Rangga yang selalu mendukungku. Dia menyemangatiku untuk berjuang bersama dalam mempertahankan cinta kami. Rasa kagum dan cinta yang kumiliki makin besar untuknya. Dia tidak pernah membiarkanku bersedih hanya karena penolakan Bu Sandra. Dia memintaku agar tetap tegar dan bersemangat. Dukungan yang dia berikan membuat diriku makin ingin mempersatukan cinta kami. Sayang, besok pagi aku jemput kamu, ya? Ucap Mas Rangga saat mengantarkan aku pulang. Mau kemana, Mas? Tanyaku heran karena besok hari Minggu dan kantor juga libur. Aku mau bawa kamu ke rumahku. Apa? Nggak salah tuh, Mas. Aku sangat kaget. Memangnya kenapa kalau aku ngajak kamu ke rumah? Nggak salah dong. Mau kenalin calon istri pada orang tuaku, terutama papa. Tapi, Mas, aku belum siap. Aku belum mengumpulkan kekuatan menghadapi orang tuamu. Kamu nggak lagi bertarung, sayang. Untuk apa mengumpulkan kekuatan? Tapi aku benar-benar takut, Mas. Ada aku yang selalu di samping kamu. Jadi, nggak perlu takut. Ya udah, terserah kamu aja. Gitu dong, sampai ketemu besok pagi, sayang. Dia mendaratkan ciuman di dahiku. Oke Mas, bye. Aku pun turun dari mobil Mas Rangga. Aku belum mampu memejamkan mata karena bayangan untuk bertemu orang tua Mas Rangga masih sangat membebani pikiranku. Aku masih bingung menghadapi kenyataan yang akan kuhadapi besok.
Sangat jelas dalam ingatanku, saat Bu Sandra menamparku kala itu. Sebenarnya, aku tidak dendam sama sekali terhadap beliau. Namun, membayangkan hari esok harus bertemu dengannya, membuat diriku selalu ingat dengan kejadian itu. Aku harus kuat dan yakin karena ada Mas Rangga yang selalu mendukungku. Dia laki-laki hebat yang tidak pernah bosan dan lelah untuk memberikan dukungan penuh kepadaku. Kling, kling. Terdengar suara pesan masuk dari ponselku. Sayang, udah tidur? Belum. Ternyata isi pesan dari Mas Rangga. Belum, Mas. Kenapa, sayang? Masih kepikiran dengan besok. Gak perlu dipikirin. Kan, ada aku yang selalu ada di samping kamu. Aku udah berusaha nyantai, Mas. Tapi tetap aja kepikiran. Ya udah sekarang coba membayangkan yang indah-indah aja. Bayangin tentang kebersamaan kita. Terus, perlahan-lahan pejamkan mata. Nanti juga pasti pikiran rileks dan kemudian ngantuk. Iya Mas. Nanti aku coba. Udah ya sayang. Cium peluk sayang untukmu, I love you. Bye. I love you too. Bye. Kami pun mengakhiri pembicaraan. Ini merupakan hari paling mendebarkan bagiku. Hari pertemuan dengan orang tua Mas Rangga. Aku merasa deg-degan dan gemetaran. Layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Rasa takut yang ada pada diriku belum mampu aku tepiskan. Kok diam aja, sayang? Tanya Mas Rangga saat perjalanan menuju rumahnya. Aku deg-degan nih, Mas. Aku memegang dada. Mas Rangga meraih tanganku. Tangan kamu dingin banget, sayang. Tuh kan, aku benar-benar ketakutan. Jawabku. Coba tarik napas. Kemudian keluarkan melalui mulut. Aku mengikuti arahan Mas Rangga. Gimana, sayang? Udah enakan? Mendingan, Mas. Ya udah kita turun, ya. Turun. Iya sayang, kita udah sampai di rumahku. Ketakutan berlebihan yang kurasakan membuat diriku tidak sadar kalau kami sekarang sudah berada di halaman rumah Mas Rangga. Rumah megah dan sangat besar bak istana. Jika dibandingkan dengan rumahku, sungguh sangat jauh berbeda. Diibaratkan dengan hewan, perbandingannya antara gajah dan semut. Mas, apa lagi, sayang? Aku takut. Harus berani. Harus maju. Ini demi cinta kita. Semangat. Mas Rangga mengangkat kepalan tangan kanannya. Aku juga mengikutinya. Semangat. Kami pun turun lalu memasuki rumah Mas Rangga. Pagi, Pah, Mama, coba lihat. Rangga bawa siapa? Mas Rangga langsung membawaku ke taman belakang karena orang tuanya sedang menikmati hari libur dan bersantai di sana. Sepanjang perjalanan dari halaman rumah hingga ke taman belakang tadi, tidak henti-hentinya aku kaget melihat isi rumah Mas Rangga. Barang-barang yang ada semuanya indah dan pastinya sangat mahal. Aku merasa sangat minder jika mengingat diriku hanya wanita biasa yang dicintai seorang konglomerat. Kamu masih berani menunjukkan muka di depan saya? Bu Sandra langsung menghujamiku dengan kalimat itu lalu berdiri. Mama. Papanya Mas Rangga menghentikan Bu Sandra dan meminta beliau kembali duduk. Pah, ini Citra, pacar Rangga. Dia wanita yang pernah Rangga ceritain ke papa. Mas Rangga memperkenalkan aku kepada papanya. Aku menyalami beliau. Saya Citra, Pak. Silakan duduk, Nak Citra. Rangga udah cerita banyak tentang kamu. Aku duduk tidak jauh dari beliau. Kemudian Mas Rangga duduk di sampingku. Untuk apa papa baik sama dia? Bu Sandra tampak sangat kesal melihatku. Mama kenapa sih? Pagi-pagi bawaannya udah marah-marah. Mama benci dia, Pah. Apa alasan Mama membenci Citra? Karena dia itu nggak tahu diri. Mama. Kenapa Mama jadi kasar seperti ini? Wanita yang Papa cintai sangat lembut dan tidak pernah membenci orang lain.
Dia yang membuat Mama jadi kasar. Masalahnya apa, Mam? Dia merayu Rangga. Pah? Hentikan. Mah. Udah berapa kali Rangga bilang, Citra nggak pernah merayu Rangga. Kami saling mencintai. Mas Rangga membalas Bu Sandra. Tahu apa kamu tentang cinta? Hah? Bu Sandra terlihat makin kesal. Rangga udah dewasa, Mama, dan sudah tahu apa yang terbaik untuk Rangga. Citra wanita yang sangat Rangga cintai. Dia yang telah membukakan pintu hati Rangga untuk mengenal cinta yang sesungguhnya. Mas Rangga tetap menentang Bu Sandra. Itu bukan cinta, tapi nafsu. Karena dia cantik. Iya kan? Jawab jujur. Seandainya Mama tahu dari awal kalau wanita yang bernama Citra itu adalah dia, Mama nggak akan mempekerjakan dia di kantor supaya kamu nggak bangga dengan kata-kata cintamu. Semuanya udah ada yang atur. Mama, Rangga dan Citra harus bertemu dan saling mencintai. Alasan Mama nggak masuk akal. Kebencian Mama pada Citra tak beralasan. Sebenarnya apa masalah Mama? Papanya Mas Rangga kembali bersuara. Karena dia nggak sepadan dengan keluarga kita. Pah, dia nggak pantas untuk Rangga dan Mama yakin banget. Dia hanya menginginkan duit Rangga. Berhenti. Aku berdiri karena tidak tahan lagi mendengar perdebatan mereka. Cukup, Bu Sandra. Jangan hina saya lagi. Saya nggak kuat. Rasanya sakit, Bu. Air mataku akhirnya jatuh membasahi pipi. Kalau kamu tidak ingin dihina, tinggalkan anak saya. Gertak Bu Sandra. Aku menghampiri Bu Sandra lalu berlutut dan menggenggam kakinya. Maafin saya, Bu. Tapi saya nggak bisa. Saya mencintai anak Ibu. Apa salah cinta kami? Bu, kenapa status sosial harus disangkut pautkan dengan cinta? Cinta itu tidak bersalah, Bu. Saya harus melakukan apa supaya Ibu percaya kalau saya sangat mencintai Mas Rangga? Saya tidak pernah berpikir sedikit pun dengan uangnya. Yang saya rasakan untuknya hanyalah cinta. Tolong percaya sama saya, Bu. Air mataku kini telah menganak sungai. Lepasin. Bu Sandra mendorong tubuhku hingga tersungkur. Mama! Mas Rangga segera menolongku. Wajah Bu Sandra tampak sangat panik melihatku tersungkur. Cukup, Mama. Bentak Papa Mas Rangga. Ini bukan Mama yang Papa kenal. Ada apa denganmu? Mama? Jangan bilang kamu ngelakuin semua ini karena dendam di masa lalu. Jangan ingatin Mama tentang masa kelam itu. Pah, Mama nggak mau. Wajah Bu Sandra terlihat mengalami perubahan. Masa lalu apa, Pah? Mas Rangga sepertinya ingin tahu. Kamu nggak perlu tahu dan itu urusan Mama. Jawab Bu Sandra. Apa hubungan masa lalu Mama dengan Citra? Mama? Mama udah bilang, itu bukan urusanmu. Kalau hal yang berkaitan dengan Citra akan menjadi urusan Rangga, Mam. Terserah. Mama nggak peduli. Aku tidak mengerti dengan permasalahan yang terjadi dalam keluarga Mas Rangga. Aku makin bingung. Kenapa masa lalu Bu Sandra tiba-tiba dikaitkan denganku? Ada apa sebenarnya? Hari-hari kulalui seperti biasa bersama Mas Rangga. Kami tetap percaya kalau suatu saat nanti, orang tuanya akan merestui hubungan kami. Aku harus bersabar menunggu waktu itu tiba. Mas Rangga selalu memberikan dukungan dan semangat. Akan tetapi, ada satu hal yang masih tetap mengganjal dalam hatiku. Kenapa Bu Sandra membenciku karena masa lalunya? Ada apa sebenarnya dengan wanita itu? Sebelum bekerja di perusahaannya, aku tidak mengenal beliau. Bagaimana mungkin wanita kaya seperti Bu Sandra ada sangkut paut masa lalunya denganku? Aku hanya gadis sederhana dan tidak pantas dibandingkan dengan perempuan parubaya tersebut. Ini benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Mungkinkah orang tuaku mengenal Mama Mas Rangga? Aku tetap tidak percaya dengan pemikiran seperti itu. Bapak dan Ibu berasal dari keluarga sederhana. Rasanya tidak percaya jika mereka tahu tentang Bu Sandra. Apa sebaiknya aku menanyakan hal ini kepada Bapak dan Ibu? Dari tadi bengong aja.
Lagi mikirin apa, sayang? Mas Rangga membuyarkan lamunanku. Saat ini, kami sedang makan siang di kantin seberang kantor. Nggak apa-apa, Mas. Aku heran aja kenapa masa lalu mama kamu berhubungan denganku. Aku tetap jujur tentang apa yang kupikirkan. Aku juga heran. Padahal sebelumnya mama nggak kenal kamu. Bertemunya setelah kamu kerja di kantor. Tapi kenapa papa bilang masa lalu mama ada hubungannya denganmu? Apa mungkin papa asal nebak aja? Aku juga bingung, Mas. Kita nggak boleh nyerah ya, sayang. Kamu harus kuat dan percaya kalau cinta kita akan bersatu. Mas Rangga selalu meyakinkanku. Iya, Mas. Aku akan tetap membantumu untuk memperjuangkan cinta kita. Aku berjanji kepada diri sendiri akan berusaha mencari tahu ada apa sebenarnya antara masa lalu Bu Sandra denganku. Wanita itu sangat serius membenciku. Cinta itu kadang rumit dan susah untuk ditebak. Saat aku benar-benar mencintai seseorang, aku dihadapkan pada mama Mas Rangga yang tidak memberikan restu. Padahal saat masih kuliah, pernah seseorang sangat mencintaiku dan orang tuanya tidak pernah menjadikan status sosial sebagai penghalang. Citra, izinkan aku menjadi seseorang yang istimewa untukmu. Aku janji akan selalu menjaga dan memberikanmu kebahagiaan. Laki-laki yang bernama Radit kala itu mengungkapkan isi hatinya kepadaku. Dia anak seorang dosen di kampus tempatku mendapatkan beasiswa. Mamanya yang bernama Sinta sangat baik kepadaku bahkan berharap agar hubunganku dengan anaknya bisa lebih serius. Walaupun beliau sangat tahu kalau aku berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi sikapnya tetap tidak berubah. Maafin aku, Dit. Untuk sekarang rasa itu belum ada. Aku juga nggak pantas menjadi seseorang yang istimewa untukmu. Status kita bagaikan bumi dengan langit. Aku menolak perasaan Radit kala itu. Kenapa kamu berpikir seperti itu, Cit? Aku tidak pernah mempermasalahkan tentang itu. Bahkan mama sayang banget sama kamu. Tapi aku tetap nggak bisa, Dit. Aku tetap menolak perasaan Radit saat itu. Atau mungkin kamu sudah memiliki seseorang yang kamu cintai? Sama sekali nggak ada, Dit. Aku masih ingin tetap fokus kuliah. Setelah lulus kuliah, aku tidak pernah lagi bertemu dengan Radit. Dia tiba-tiba menghilang dan benar-benar menjauh dariku. Aku menyukai laki-laki itu hanya sebagai teman, tidak lebih. Hati ini tidak dapat dipaksa untuk memberikan cinta untuknya. Kamu ngelamun lagi, sayang. Mas Rangga kembali mengagetkanku. Maaf, Mas. Kita balik ke kantor, yuk. Aku dan Mas Rangga akhirnya kembali ke kantor setelah kami selesai menikmati menu makan siang di kantin hari ini. Entah kenapa aku tiba-tiba mengingat laki-laki lain di depan pria yang sangat mencintaiku. Ini tidak boleh terjadi lagi. Bu, Pak, Citra boleh nanya sesuatu, nggak? Aku melihat ke arah bapak dan ibu saat kami berkumpul di depan TV. Mau nanya apa, Enduk? Tanya ibu kepadaku. Apa keluarga kita punya masalah atau musuh di masa lalu? Aku akhirnya berhasil mengeluarkan pertanyaan tersebut. Kenapa tiba-tiba kamu bertanya seperti itu? Tanya bapak kepadaku. Mamanya Mas Rangga sangat membenci Citra dan tidak menyetujui hubungan kami. Papanya bilang kalau semua itu karena masa lalu yang ada hubungannya dengan Citra. Apa bapak dan ibu kenal dengan orang tua Mas Rangga? Tanyaku kembali. Orang susah seperti kita tidak mungkin dikenal oleh orang kaya seperti mereka. Enduk. Bapak menjelaskan. Citra juga berpikir seperti itu. Tapi apa maksud dari ucapan mereka tentang masa lalu? Citra benar-benar bingung. Kamu bingung. Bapak dan ibu jauh lebih bingung. Enduk. Ibu turut menimpali. Aku belum mampu menemukan jawaban dari apa yang dikatakan orang tua Mas Rangga. Bapak dan ibu juga merasa tidak mungkin kenal dengan keluarga laki-laki yang mencintaiku itu. Namun, apa yang membuat Bu Sandra melampiaskan kekesalannya hingga dengan tega menamparku kala itu? Aku melangkah memasuki kamar lalu menghempaskan tubuh ke tempat tidur.
Aku merasa bahwa apa yang terjadi saat ini seperti sebuah teka-teki. Kenapa hal ini harus terjadi dalam hubunganku bersama Mas Rangga? Apa salah kami? Menurutku cinta itu tumbuh kapan saja, kadang tanpa disadari. Itulah yang kurasakan kepada Mas Rangga. Niat awal memasuki perusahaannya adalah mencari penghasilan. Namun, setelah bertemu dengannya, hati ini berdebar dan merasakan sesuatu yang berbeda. Ternyata getaran di dada ini disambut baik oleh Mas Rangga. Laki-laki itu juga memiliki perasaan yang sama denganku. Cinta yang telah bersemi membawa kami dalam sebuah ikatan sebagai sepasang kekasih. Aku dan Mas Rangga berniat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, tetapi terhalang oleh restu. Tiba-tiba suara panggilan masuk membuyarkan lamunanku. Aku melihat layar ponsel, tidak ada nama, ternyata nomor baru. Aku tidak mengangkat telepon tersebut. Namun, benda pintar itu mengeluarkan suara getaran yang menandakan adanya pesan masuk. Apa kabar, Cit? Aku tetap tidak membalas pesan tersebut karena tidak menyimpan nomor kontaknya. Namun, pesan berikutnya kembali masuk. Kamu udah nggak ingat aku, ya? Kenapa teleponku nggak diangkat? Pesan juga hanya dibaca. Akhirnya, aku mencoba memberikan balasan. Maaf, ini siapa? Tanyaku dalam pesan. Ternyata kamu udah nggak menyimpan nomor kontakku, Citra. Maaf, sebenarnya ini siapa? Aku penasaran kepada si pengirim pesan. Ini aku, Radit. Ini benar-benar sulit dipercaya. Radit kembali menghubungiku setelah tadi siang. Diriku mengingat tentangnya. Tidak mungkin laki-laki itu bisa merasakan atau tahu kalau aku tiba-tiba teringat akan dirinya. Mungkin ini hanya kebetulan. Tanpa harus mengingatnya terlebih dahulu. Bisa saja dia memang ingin menghubungiku. Radit, aku kembali membalas pesannya. Aku telepon kamu sekarang, ya. Aku merindukan suaramu. Jika Mas Rangga mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan terima. Saat karyawan di kantor menatapku saja, dia sudah cemburu. Mungkin dia terlalu mencintaiku hingga tidak rela jika laki-laki lain mendekatiku. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.